杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tunas boneka yang berada di peringkat ke-52 dalam peringkat bumi adalah makhluk berbulu halus dan lembut yang tumbuh di kedalaman gelap 30.000 kaki di bawah tanah, sehingga sangat sulit ditemukan. Setelah menjalin koneksi mental dengan tuannya, ia dapat mengendalikan makhluk lain untuk kepentingannya sendiri. Yang mengingat beberapa informasi yang pernah dilihatnya dalam kitab serangga aneh dan dengan cepat mengingat cara menundukkannya. Ini sebagian besar berkat gelang serangga Buddha yang ditinggalkan oleh Kaisar Serangga, yang berisi kitab serangga aneh. Jika tidak dengan pengetahuan dan pengalaman Jangke yang terbatas, ia akan tak berdaya menghadapi situasi ini. Tunas boneka tidak berada di peringkat tinggi dalam peringkat serangga aneh, hampir di posisi terbawah. Meskipun bulunya yang halus membuatnya sulit dideteksi, dan mereka yang ditanami bulu tersebut menjadi seperti boneka yang menuruti perintah. Ia juga memiliki kekurangan lain yang mengakibatkan peringkatnya rendah. Mengetahui solusinya, Yang segera memfokuskan pikirannya untuk mencari di cincin spesialnya dan dengan cepat menemukan beberapa ramuan. Banyak tamu memperhatikannya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Mereka bahkan benar-benar bingung tentang apa sebenarnya tunas boneka yang dia sebutkan sebelumnya. Melihatnya mengeluarkan ramuan-ramuan ini, semua orang diam-diam menduga bahwa itu untuk menekan tunas boneka. Nona Ye, apakah Anda memiliki inti dalam binatang iblis tipe tanah? Tingkat sumber do atau lebih tinggi? Saya ingin meminjamnya. Yang tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Ye Qinghan. Ye Qinghan terkejut dan dengan cepat menggeledah cincin spesialnya. Tetapi sebelum dia dapat menemukan apapun, Dosian telah mengeluarkan inti dalam bulat berwarna kuning tanah dan menatap Jangke berkata, "Saya kebetulan punya satu. Jika Tuan Muda yang tidak keberatan, silakan ambil." Begitu dia selesai berbicara, Lo Jin tiba-tiba berteriak, "Dosian, jika Anda masih peduli dengan hubungan antara kota Tianhe dan Sekte Qianye, maka bawa adik-adik Anda dan tinggalkan tempat ini. Saya akan memaafkan semua yang terjadi sebelumnya." Dosian merutkan kening mendengar ini dan melihat. Dia melirik Ye Qinghan yang sedikit mengangguk padanya dan tersenyum berkata, "Tuan Muda Yang adalah teman Sekte 1000 Daun saya. Karena seorang teman memiliki permintaan, saya tentu saja tidak bisa tinggal diam." Wajah Lo Jin pucat pasi dan dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Saya akan mengingat kejadian hari ini. Saya pasti akan mengunjungi Sekte 1000 Daun dan berbicara dengan Ye Hen tentang hal itu ketika saya punya waktu." Dosian sedikit merutkan kening, tetapi tetap tidak rendah hati atau sombong. "Selama Tuan Kota senang." Sambil berbicara, dia melemparkan inti dalam binatang iblis elemen bumi ke Yangke. Yangke menangkapnya, memeriksanya tingkat dan kualitasnya, dan sangat puas. Dia segera duduk bersila dan dengan lampion tangannya sebuah tungku pil tiba-tiba muncul di hadapannya. Tungku pil itu mengembang dengan cepat tumbuh setinggi manusia. Tungku itu diukir dengan naga dan ponik, memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Itu jelas bukan barang biasa. Apakah anak ini seorang alkemis? Astaga, tungku alkimia ini tampaknya berlevel sumber do tingkat tinggi. Mampu menggunakan tungku seperti ini, bukanlah? Itu berarti dia seorang alkemis tingkat sumber do. Siapa namanya tadi? Yangke. Yangke dari Sekte Lingso. Yangke, nama itu terdengar familiar. Saya merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Kerumunan orang berdengung, banyak yang menunjukkan keterkejutan. Mereka telah menyaksikan kekuatan Yangke yang luar biasa, tetapi melihatnya mengeluarkan tungku alkimia tingkat sumber do, tingkat tinggi, masih mengejutkan mereka, menyebabkan banyak spekulasi. Banyak yang telah menghubungkannya dengan orang yang dikabarkan telah memurnikan pil Taimyo di Tanah 4 Musim.
Lagi pula, mereka memiliki nama yang sama. Keduanya memiliki kultivasi alam sumber do, dan keduanya tampaknya mahir dalam alkimia. Dunia ini luas, tetapi orang dan begitu banyak bersamaan mungkin jarang. Di bawah pengawasan semua orang, Yangke mengaktifkan api tungku, dan suhu di seluruh aula dalam langsung naik secara signifikan. Lojin memperhatikan dengan seksama, tidak menunjukkan tanda-tanda bertindak gegabah. Tampaknya juga sangat tertarik dengan langkah Yangke selanjutnya. Yangke senang. Dia terus-menerus mengubah mantra spiritualnya, mengukir susunan spiritual dan secara berturut-turut melemparkan ramuan dan inti elemen bumi ke dalam tungku alkimia. Mengendalikan panas untuk merebusnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Yangke tiba-tiba mengulurkan tangan ke samping. Telapak tangannya dipenuhi energi sumber, menarik sebuah mangkok ke arahnya. Segera dia melompat, tiba di depan kuali giok hitam, menampar tungku membuka tutupnya, dan meraih ke dalam untuk mengambil dan menghisap isinya. Itu adalah cairan hijau zamrud yang aneh, lengket dan setengah mengeras. Dari perspektif seorang alkemis, membuka tungku pada titik ini jelas menunjukkan upaya alkimia yang gagal. Tetapi justru inilah yang dibutuhkan untuk mengusir tunas boneka itu. Dia menempatkan cairan berbau aneh itu ke dalam mangkok, lalu dengan hati-hati memberikannya kepada Ciyue, berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, minumlah ini." Alis Ciyue yang halus berkerut, wajahnya memucat. Ketika Yangke meletakkan cairan dan setengah habis di depannya, ia mencium bau yang sangat tidak sedap. Seperti sepasang kaos kaki yang belum dicuci selama puluhan tahun, hanya menciumnya saja sudah membuat mual. Bagaimana mungkin ia bisa memakan hal seperti itu? Melihat ekspresi jijiknya, Yangke menjadinya dan berkata, "Obat yang baik rasanya pahit kan? Minumlah ini dan Anda akan baik-baik saja." Ciyue menatap Yangke dengan mata indahnya seolah berkata, "Anda berani mempermainkan saya, Anda akan mati." Yangke mengabaikannya, membujuknya seperti anak kecil. "Ayo, minumlah dengan patuh." Sambil berbicara, ia membuka mulut Ciyue dengan satu tangan, memegang mangkok di tangan lainnya, dan menuangkan isinya ke dalam mulutnya, sambil diam-diam menyalurkan energi sumbernya untuk membantunya menelan. Dengan beberapa suara gemericik, semua tamu berpaling, merasakan perut mereka bergejolak, dan merasa sangat mual. Saat itu, Ciyue tiba-tiba muntah, berlutut di tanah, ekspresinya menunjukkan kesakitan yang luar biasa, seolah-olah ia akan memuntahkan isi perutnya. Yangke berdiri sambil tersenyum di samping, melempar mangkok di tangannya dan menepuk punggung Ciyue. "Dasar bocah, berani-beraninya Anda memberi saya minuman ini." Ciyue menoleh, menatap Yangke dengan gigi terkatup. Selama bertahun-tahun ia belum pernah minum sesuatu yang begitu menjijikkan. Jika gerakannya tidak dibatasi hari ini, bagaimana mungkin ia mengalami musibah seperti ini? "Senior, tenanglah, saya tidak punya pilihan." Yangke terkekeh. "Kakak kelima." Caihu menatap kosong ke arah Ciyue, lalu berseru gembira, "Anda bisa bergerak sekarang." Ciyue terkejut, lalu seolah terbangun dari mimpi. Ia merenggangkan tubuhnya, perlahan berdiri dan tersenyum. "Memang, saya tidak dibatasi." Saat berbicara, ia menoleh kembali memasang wajah tegas dan berkata dengan penuh kebencian, "Melihat apa yang Anda katakan tidak bohong, saya akan mengampuni Anda kali ini. Tapi jika Anda berani melakukan ini lagi..." Di tengah kalimatnya, Ciyue dengan cepat menutup mulutnya, wajahnya pucat seolah mengingat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Namun ia segera mengalihkan pandangannya ke Ciehu. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Kakak keempat, saya telah menyeret Anda ke dalam masalah ini." Ciehu tertawa terbahak-bahak. "Kita keluarga. Kenapa Anda begitu formal? Saya yakin jika saya berada dalam situasi ini, Anda tidak akan tinggal diam." Ciyue mengangguk, wajahnya penuh rasa terima kasih. Berbalik, tatapannya beralih dingin ke pria parubaya yang ditahan oleh Ye Qinghan, dan ia berkata, "Beraninya dia membuat saya menderita seperti ini. Saya ingin dia mati." Pria parubaya itu menatap kosong ke arah Ciyue, matanya hampa, bergumam berulang kali, "Mustahil. Ini mustahil. Tunas boneka hampir punah. Bagaimana mungkin ada cara untuk mencurkannya?" Dia tampak tidak dapat menerima bahwa keahlian uniknya telah dengan mudah dilawan.
menyebabkan guncangan besar pada pikirannya, membuatnya sesaat linglung. Yang Ke menyeringnya berkata, "Bermain-main dengan serangga di depan saya, Anda masih terlalu cepat." Yang Ke tertawa terbahak-bahak, menarik banyak tatapan yang mengira anak ini pasti sudah gila. Tawanya berhenti dan Yang Ke mengulurkan tangannya melepaskan semburan kekuatan ke tanah. Kekuatan itu berubah menjadi api, membakar muntahan Ji Yue. Pada saat yang sama, pria parubaya itu tampak menderita pukulan keras. Dia tersentak hebat tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi, nafasnya melemah. Meskipun tunas boneka telah dipaksa keluar, ia belum mati. Jadi pria parubaya itu sebelumnya tidak terluka. Dan serangan Yang Ke tidak hanya menghancurkan tunas boneka di tempat, tetapi juga mengejutkan pria parubaya yang terhubung secara mental dengannya, membuatnya dalam keadaan buruk. Alasan tunas boneka tidak berada di peringkat tinggi dalam peringkat serangga aneh adalah karena vitalitasnya tidak sekuat serangga aneh lainnya, sehingga mudah dibunuh. Misalnya, serangga pemakan jiwa jauh lebih sulit untuk dibunuh sepenuhnya. Jika memungkinkan, Yang Ke ingin menyimpan tunas boneka di gelang serangga budaknya. Mungkin dia bisa menggunakannya nanti. Namun, tunas boneka adalah jenis serangga aneh yang khusus. Begitu seseorang mencapnya, ia tidak akan pernah bisa digunakan oleh orang kedua lagi. Itulah mengapa Yang Ke menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Melihat pria parubaya ke dalam keadaan seperti itu, Ji Yue sedikit mengerutkan kening, menunjukkan tidak berniat untuk menimbulkan masalah lebih lanjut padanya. Sebaliknya, dia menatap Lo Ji dengan dingin. Pelaku di balik semua yang dialaminya hari ini adalah Lo Jin. Jika bukan karena kemunculan Yang Ke yang ajaib, menyelamatkannya dari keadaan genting, dia tidak hanya akan terjebak, tetapi Cai Hu kemungkinan juga akan binasa. Dia tentu saja membenci Lo Jin, orang yang hina ini sampai ke lubuk hatinya. Yue kecil, belum terlambat bagi Anda untuk datang ke sisi saya sekarang. Saya berjanji saya akan memaafkan semua yang terjadi sebelumnya, kata Lo Jin sambil menatap Ji Yue. Yue kecil? Mata Yang Ke melebar karena tak percaya. Dulu Ji Yue Raja Iblis di bintang Kaisar, mengendalikan seluruh bintang dan miliaran iblis menuruti perintahnya. Namun di sini, di batas bintang, dia dipanggil Yue kecil. Jika Raja Iblis lain di bintang Kaisar mengetahui hal ini, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Ji Yue sepertinya menyadari perubahan halus dalam ekspresi Yang Ke, menatapnya dengan tajam lalu mendengus dingin. Anjing tua, Anda memenjarakan kakak saya yang lainnya, memaksa saya menikahi dengan Anda, dan sekarang Anda ingin saya berpihak pada Anda. Apakah Anda masih bermimpi? Wajah Lo Jin memerah, dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa setelah hari ini dia kemungkinan akan kehilangan muka sepenuhnya. Dia berharap dapat menyelamatkan situasi melalui Ji Yue, tetapi dia menolaknya dengan begitu tegas. Marah dan terhina, niat membunuh melonjak dalam dirinya seperti gelombang pasang. Apakah kakak kita benar-benar dipenjara oleh anjing tua ini? Tanya Cai Hu dengan marah. Iya. Ji Yue menggertakkan giginya. Secercah kesedihan terpancar di wajahnya. Ini semua salah saya. Saya disesatkan oleh anjing tua itu dan kakak-kakak kita ditangkap. Penjahat keji. Cai Hu mengumpat, memutahkan seteguk darah. Meskipun terluka parah, darah itu tetap menyembur ke arah Lo Jin seperti anak panah. Lo Jin berdiri di sana tanpa bergerak, hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menahan darah itu. Tatapannya sangat suram. Yang Ke mengerutkan kening dan bertanya, Senior, siapa kakak yang Anda sebutkan? Meskipun dia memiliki dugaan yang samar, dia tidak yakin dan hanya bisa bertanya. Cui berkata, Tetua tertinggi sekte Lingso Anda, leluhur hantu. Yang Ke mengangkat alisnya sangat gembira. Tetua juga ada di sini? Ya, tapi dia saat ini dipenjara di satu tempat di istana tuan kota ini. Saya tidak tahu di mana. Ji Yue menghela nafas sedikit. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka juga ada di sini? Tanya Yang Ke dengan tergesa-gesa. Ji Yue berkata, pemimpin aliansi Gu dan pemimpin persekutuan I.O. ada di sini.
Yang Ke mengamati ekspresinya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sedikit terkejut, dia bertanya, "Lalu, bagaimana dengan Tuan Budo?" Pada hari mereka berangkat dari Bintang Gelap, ada 6 orang. Yang Ke, Ciyue, pemimpin persekutuan kamar dagang Heng Luo, Aio, pemimpin aliansi pedang, Gu Changyun, tetua agung leluhur hantu sekte Lingso, dan yang terakhir adalah Udo. Kultivasi alam raja kekosongan terkuat di Medan Bintang. Dari 6 orang ini selain Yang Ke, yang saat itu hanya berada di alam raja kekosongan tingkat 2. Keenam lainnya semuanya berada di alam raja kekosongan tingkat 3. Kekuatan tempur teratas di Medan Bintang. Keenam orang itu menggunakan dekret Kaisar Bintang yang ditinggalkan oleh Yang Yan. Membuka lorong cahaya bintang. Mereka berjuang menuju batas bintang, hanya untuk disergap di dalam lorong dan terpisah setelah pertempuran yang kacau. Yang Ke sebelumnya menduga bahwa yang lain selain dirinya kemungkinan besar bersama-sama, dan sekarang melihat Ciyue menyebutkan leluhur hantu Aio dan Gu Changyun, dia langsung tahu dugaan benar. Namun dia tidak menyebutkan keberadaan Wudo, membuat Yang Ke merasa gelisah. Benar saja, setelah mendengar pertanyaan Yang Ke, ekspresi Ciyue menjadi gelap dan dia berkata, "Tuan Wudo, dia sudah pergi." "Apa?" Wajah Yang Ke berubah drastis. Dia hampir tidak percaya. Wudo pernah diakui sebagai raja kekosongan terkuat di domain bintang. Sudah berada di puncak tingkat ketiga alam raja kekosongan. Hanya selangkah lagi untuk maju ke alam sumber Do. Dia tidak dapat maju karena hukum langit dan bumi di domain bintang tidak mengizinkannya. Bahkan Long Tiansang, tetua tertinggi kamar dagang Heng Luo, memperlakukan Wudo dengan sangat hormat. Ciyue dan yang lainnya juga menghormatinya sebagai yang terkuat. Yang Ke tidak pernah menyangka bahwa Wudo akan mati. Yang terkuat di antara mereka telah mati begitu saja. "Bagaimana Tuan Wudo meninggal?" Ekspresi Yang Ke berubah dingin saat ia menoleh ke Lo Jin dan bertanya, "Apakah dia?" Meskipun ia tidak banyak berhubungan dengan Wudo, hanya mengenalnya ketika mereka meninggalkan Medan Bintang dan membuka jalur cahaya bintang, dan telah berbagi beberapa kesulitan bersama, ia tetap sangat marah mendengar berita itu. Hanya ada beberapa orang dari Medan Bintang yang sama. Sekarang, salah satu dari mereka telah tiada, dan Yang Ke merasa sangat sedih. Ciyue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Wudo, dia gagal menembus ke alam sumber Do. Dia meninggal dalam bencana langit dan bumi." Yang Ke terkejut mendengar ini, dan setelah beberapa saat ia menghela nafas. Sebuah malapetaka. Ia berpikir bahwa dengan kultivasi dan fondasi Wudo, maju ke alam sumber Do setelah tiba di batas bintang seharusnya tidak menjadi masalah. Jika tidak 100% berhasil, setidaknya ada peluang. Tetapi menurut Ciyue, dia meninggal karena upaya yang gagal. Jika Ciyue tidak mengatakannya sendiri, Yang Ke tidak akan pernah mempercayainya. Ciyue telah mencapai alam sumber Do, bagaimana mungkin Wudo gagal? Ini hanya bisa disebabkan oleh malapetaka langit dan bumi. Di luar kemampuan manusia yang melawannya. Bagaimana dengan leluhur hantu dan yang lainnya? Yang Ke bertanya lagi. Ciyue menjawab, "Mereka semua baik-baik saja ketika kita berpisah terakhir kali. Mereka semua telah mencapai alam sumber Do. Tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang." Yang Ke mengangguk sedikit. Pada saat ini, Cai Hu yang telah mendengarkan di dekatnya tiba-tiba berkata, "Adik muda, Anda sebenarnya mengenal kakak saya dan yang lainnya?" Yang Ke tersenyum mendengar ini dan berkata, "Kakak Anda adalah tetua tertinggi sekte Lingso saya, dan saya adalah ketua sekte Lingso. Apakah saya pikir kita saling kenal?" Cai Hu terkejut, menatap Ciyue dan berkata, "Mungkinkah dia juga..." Ciyue mengangguk pelan. Cai Hu dipenuhi rasa hormat, mengepakkan tangannya memberi hormat dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf atas kekasaran saya." Cai Hu jelas tahu bahwa Ciyue dan yang lainnya berasal dari wilayah bintang tingkat rendah, dan sekarang mengetahui bahwa Yang Ke juga berasal dari wilayah itu, dan bahwa dia telah berkembang ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak bisa tidak mengaguminya secara luar biasa. Yang Ke tersenyum dan berkata,
Saudara Ceh, jangan khawatir. Setelah jeda, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya. Ngomong-ngomong, senior, di mana sio-sio saya? Sio-sio? Ciyue mengerutkan kening. Maksud Anda boneka batu itu? Bukankah itu bersama Anda? Hati Yangke mencekam. Dia berkata, saya belum menemukannya. Kami juga belum lihatnya. Setelah kami tiba di sini, kami bersama. Meskipun kami berpisah, kami tidak jauh. Kami bertemu lagi setelah 2 hari. Kami mencari Anda, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Sio-sio tidak bersama Anda. Yangke merasakan kekecewaan dan kekhawatiran yang mendalam. Ciyue dan yang lainnya telah tiba di Medan Bintang, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka semua telah hidup selama 1000 atau 2000 tahun. Mereka sudah beradaptasi dan bertahan hidup bukanlah masalah. Tapi sio-sio berbeda. Ia tidak terlalu cerdas dan merupakan makhluk istimewa. Jika ditemukan, ia pasti akan ditangkap dan dipelajari. Yangke sangat mengkhawatirkan sio-sio beberapa tahun terakhir ini. Tetapi bahkan setelah bertemu Ciyue, ia masih belum menemukan kabar apapun tentangnya. Melihat ekspresinya, Ciyue menghiburnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir, meskipun sio-sio agak istimewa, bahkan jika ditangkap, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Selama Anda terus mencari, Anda akan menemukannya pada akhirnya. Yangke mengangguk. Semoga saja. Keduanya tidak sengaja merendahkan suara mereka sehingga semua orang di sekitar dapat mendengar mereka dengan jelas. Namun mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Hanya saja keduanya telah lama terpisah dan memiliki hubungan yang dekat. Lojin tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena kalian begitu peduli dengan teman-teman lama kalian, bagaimana kalau saya mempertemukan kalian? Ciyue dengan marah berkata, anjing tua, jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, lepaskan kakak saya dan yang lainnya dengan patuh, atau saya akan menghancurkan rumah besar Anda. Lojin berkata, Xiao Yue, Anda harus menahan amarah Anda. Sebagai seorang wanita, amarah yang membara seperti itu tidak pantas. Ciyue mencibir berulang kali. Dia berkata, itu tergantung siapa orangnya. Anda pikir saya akan baik kepada orang hina seperti Anda? Lojin mencibir. Saya bisa memberi Anda satu kesempatan. Jika Anda dengan patuh kembali ke sisi saya akan memaafkan semua yang terjadi sebelumnya. Tetapi jika Anda tetap keras kepala, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Yangke tertawa terbahak-bahak. Saya ingin melihat betapa tidak sopannya tuan kota. Apakah Anda pikir Anda bisa mengandalkan 70 bawahan yang diam-diam Anda kerahkan di sekitar sini? Karena Anda telah menemukan sesuatu, tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Serang! Teriak Lojin. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul dari segala arah. Masing-masing dengan kultivasi alam sumber Do. Di udara, para pendekar bela diri ini memiliki ekspresi serius. Tangan mereka membentuk sege tangan yang berubah dengan cepat. Saat sege tangan berubah, energi sumber di dalam seluruh sin orang ini tampaknya membentuk ronansi khusus. Ekspresi Yangke sedikit berubah dan dia berkata dengan terkejut. Sebuah susunan. Dia bisa langsung tahu jenis susunan apa yang digunakan orang-orang ini. Sama seperti susunan 7 bagian Xuanwu. Itu adalah teknik rahasia yang menggunakan pendekar bela diri sebagai dasar untuk membangun susunan tersebut. Begitu dia selesai berbicara, solusi pendekar bela diri itu menyerang secara bersamaan. Mereka melepaskan kekuatan mereka secara perpasangan, yang langsung terhubung dan berubah menjadi jaring besar yang terlihat dengan mata telanjang. Langsung menutupi Yangke dan para pengikutnya. Jaring besar itu murni terdiri dari energi sumber, namun memiliki efek penyegelan yang sangat kuat. Tampaknya mampu menekan seluruh area saat turun. Caihu dan Ciyue tiba-tiba merasakan beban berat di pundak mereka. Seolah-olah mereka sedang dihancurkan oleh gunung. Energi internal mereka mengalir lambat, meridian mereka tersumbat dan mereka merasakan sesak di dada. Hampir tidak bisa bernafas. Yangke sedikit lebih baik, tetapi dia juga terkulai lemas. Jaring itu turun tanpa diduga mengikat Yangke dan yang lainnya ke dalamnya. Tuan Muda Yang, King Qihan berteriak kaget, wajahnya pucat. Ekspresi Duxian juga muram.
pikirannya berpacu. Hari ini dia telah secara terbuka membantu Yangke dan menentang Lo Jin, sepenuhnya memutuskan hubungan dengan istana penguasa kota. Dia hanya bertindak sesuai keinginan Ye Qinghan. Jika tidak, bagaimana mungkin dia begitu gegabah? Setelah melihat Yangke ditahan, dia tahu situasinya genting. Jika mereka tidak bisa melarikan diri dari istana tuan kota hari ini, mereka kemungkinan akan terjebak di sini selamanya. Dengan pikiran itu, dia menggertakkan giginya dan diam-diam mengirimkan suaranya kepada Ye Qinghan. Yeji, perhatikan sinyal saya nanti, dan mari kita bergegas keluar dari sini bersama-sama. Ye Qinghan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Kita harus menyelamatkan Tuan Muda Yang. Lucian berkata, itu tidak mungkin. Begitu Lo Jin selesai berurusan dengan Tuan Muda Yang, kita akan menjadi korban selanjutnya. Jika kita tidak pergi, akan terlambat. Jika Tuan Muda Yang tidak bisa melarikan diri, kita pasti tidak akan bisa melarikan diri juga. Jika kita ingin hidup, kita harus menyelamatkan Tuan Muda Yang. Lucian menatapnya dan heran dan berkata, Anda begitu percaya padanya. Dia baru berada di tingkat kedua alam sumber Do. Ye Qinghan tersenyum getir dan berkata, Anda akan tahu di masa depan bahwa beberapa orang, meskipun kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Terlebih lagi, Tuan Muda Yang terkait dengan naik turunnya sekte 1000 daun kita di masa depan. Bahkan jika itu berarti kematian, kita harus menyelamatkannya. Ekspresi Lucian berubah, dan untuk sesaat dia juga agak bingung. Menilai dari sikap Ye Qinghan, dia bertekad untuk membawa Yangke bersamanya. Tetapi bagaimana mungkin beberapa anggota sekte 1000 daun mereka dapat menyelamatkan seseorang di depan begitu banyak ahli di istana tuan kota? Terlebih lagi, Yangke dan yang lainnya sudah terjebak, membuat penyelamatan sangat sulit. Melihat Yangke dan yang lainnya terikat oleh formasi, Lo Jin tidak bisa menahan tawa. Wajahnya penuh sarkasme. Anak muda, Anda tidak tahu tempat Anda. Apakah Anda pikir kalian bisa bertindak sembrono di istana tuan kota ini? Banyak tamu pucat mengetahui bahwa Lo Jin menjadikan mereka sebagai contoh. Dia telah kehilangan muka hari ini. Jika dia tidak bisa menangkap Yangke dan yang lainnya, dia benar-benar tidak akan punya cara untuk mempertahankan posisinya di kota Tianhe. Untungnya, rencana rahasianya sebelumnya akhirnya memainkan peran penting, membuatnya langsung merasa jauh lebih baik. Matanya berkilat dengan cahaya yang sangat berbisa dan kejam saat dia menatap Yangke dengan seksama, seolah mempertimbangkan bagaimana cara merayunya dan melampiaskan amarahnya. Di aula utama, sekitar selusin ahli alam asal Do membentuk formasi pertempuran, seketika melumpuhkan Yangke. Ji Yue, Cai Hu, dan 2 orang lainnya. Lo Jin tertawa terbahak-bahak, melihat sekeliling dengan ekspresi puas dan berteriak, Teman, mana yang bisa membantu saya membunuh bocah ini? Saya akan sangat terima kasih. Dia tidak berniat untuk bertindak sendiri, bukan karena takut akan kekuatan Yangke, tetapi hanya karena dia tidak mau. Sebaliknya, dia ingin menggunakan metode ini untuk menyelamatkan muka dan memperkuat posisinya sendiri. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, seseorang segera melepaskan tinju dan menawarkan diri dan berkata, Museng dari Menara Baiyun bersedia membantu tuan kota. Orang lain melangkah maju dan melepaskan tinju berkata, Gose dari Pavilion Wenxin bersedia mematuhi perintah. Orang ketiga juga melangkah maju berkata, Bajingan ini hina dan tak tahu malu, menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan publik. Yuan Mo dari Sekte Pedang Penangkap Jiwa tidak bisa tinggal diam dan bersedia memenggal kepalanya sebagai peringatan bagi orang lain. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang mewakili 7 atau 8 kekuatan berbeda melangkah maju untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Lo Jin dengan cara ini. Emosi Lo Jin yang sebelumnya terpendam akhirnya mereda secara signifikan. Dia tersenyum dan mengangguk, berkata, Baiklah, kalau begitu saya akan merepotkan kalian semua. Yang lain menjawab serempak, Tenang saja, Tuan Kota, kami tidak akan mengecewakan Anda. Dengan itu mereka semua berbalik dan menyeringai jahat kepada Yangke. Meskipun Yangke sebelumnya telah menunjukkan beberapa bakat luar biasa, dia sekarang terikat oleh formasi yang dibuat oleh prajurit tuan kota. Sama sekali tidak dapat bergerak. Dia seperti sepotong daging di atas talonan, siap dibunuh sesuka hati mereka.
Museng dari menara Baiyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, akan terdengar tidak baik jika tersebar kabar bahwa kita bersekongkol melawan segelintir orang. Selain itu, ada banyak tamu di sini. Bahkan jika kita menang, itu bukanlah kemenangan yang adil." Gusye bertanya, "Lalu, menurut kakakmu, apa yang harus kita lakukan?" Yang lain juga menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya. Museng tersenyum tipis dan dia berkata, "Saran saya adalah satu orang harus mengambil langkah pertama, sementara sekalian yang lain dapat memberikan dukungan." Semua orang tersenyum tipis, memahami maksudnya dan mengangguk setuju. "Kakakmu benar sekali," Museng bertanya. "Lalu, siapa yang harus mengambil langkah pertama?" Yuanmu dari Sekte Pedang Mencuri Jiwa berkata, "Karena kakakmu yang mengusulkannya, maka kakakmu yang harus mengambil langkah pertama." Yang lain tidak keberatan. Mereka telah berdiri pada saat yang krusial untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada penguasa kota. Jadi siapa yang akan membunuh Yang Ke tidak relevan. Itu semua adalah kematian yang sama. Jadi tidak masalah siapa yang melakukannya. Museng tampak puas dengan dirinya sendiri, tersenyum dan mengangguk. "Karena semua orang setuju, maka saya akan dengan senang hati menurutinya." Sambil berbicara, dia menyeringai, melirik Yang Ke dengan jijik dan dengan penuh keyakinan berjalan dengan tenang ke arahnya. "Yang Ke!" Wajah Ciyue menegang. Dia mati-matian mencoba melepaskan energi sumbernya, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan. Wajahnya pucat pasi karena cemas. Dia berkata, "Jika Anda bisa pergi, pergilah dengan cepat. Jangan khawatirkan saya. Selama Anda masih hidup, Anda selalu bisa bertarung lagi." Caihu juga berkata, "Iya adikku, ingatlah untuk membalas dendam untuk kita." "Anda masih ingin pergi dalam keadaan seperti ini?" Museng tertawa mengejek, menatap Ciyue dan berkata, "Jangan khawatir Nyonya, saya selalu tahu bagaimana mengendalikan tindakan saya dan tidak akan secara tidak sengaja melukai Anda. Bahkan pada saat ini dia tidak lupa untuk mengambil hati Lo Jin. Dan Lo Jin berdiri tidak jauh dari sana." Mendengar itu dia mengangguk puas. "Anda pikir Anda bisa membunuh saya dengan kemampuan Anda?" Yang Ke berdiri di sana dengan tenang, tersenyum sambil memperhatikan Museng mendekat selangkah demi selangkah. Senyum itu menarik perhatian Museng, membuat jantungnya berdebar kencang. Rasa gelisah menyebar di dalam dirinya, membuatnya panik. Sambil menggertakkan giginya, dia meraung. Suaranya penuh dengan kesombongan. "Masih begitu sombong, bahkan ketika kematian sudah di depan mata. Lihat bagaimana saya akan mengambil nyawa anjing Anda." Dengan raungan itu, dia tiba-tiba memanggil pedang besar. Saat energi sumbernya melonjak, pedang itu berkilat, menciptakan tampilan cahaya dan bayangan yang memukau. Semburan warna cerah saat dia menebas Yang Ke. Dia jelas tidak ingin memperpanjang pertarungan. Dia menginginkan kemenangan cepat. Jadi dia melepaskan kekuatan penuhnya sejak awal. Serangannya menyelimuti Yang Ke dan Caihu, kecuali Ciyue yang jelas menunjukkan bahwa dia telah mengantisipasi niat Lo Jin untuk hanya mengampuni istri yang baru menikah dan membunuh semua orang lainnya. Melihat pedang itu melesat ke arahnya, mata Yang Ke memancarkan cahaya dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Anda berani bersikap kurang ajar di depan saya, hanya seorang kultivator tingkat pertama sumber Do." Begitu selesai berbicara, sosoknya berkedip dan menghilang dari tempat itu, seolah tak tertahan oleh kekuatan formasi. Kekuatan spesial melonjak dan dia langsung menyerbu ke depan Museng. Jari-jarinya membentuk pedang, ki pedang 5 elemen abadi berputar di sekitar ujung jarinya, menebas langsung ke arah lawannya. Museng terkejut, wajahnya pucat pasi, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia hanya berada di kultivasi tingkat pertama sumber Do. Jika dia tidak melihat Yang Ke terikat oleh formasi, mengingat perilaku ganas Yang Ke sebelumnya, bagaimana dia berani maju dan memprovokasinya? Tapi sekarang situasinya tiba-tiba berubah, dan Yang Ke benar-benar telah membebaskan diri dari formasi. Dia langsung ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar dan serangan yang dilepaskannya dengan harta rahasianya langsung kehilangan semua momentumnya. Di tengah dentingan pedang, serangkaian bunyi dentingan tajam terdengar.
Museng yang terluka parah terlempar, muntah darah di udara. Yangke meraung. Karena Anda tidak tahu cara menulis kata kematian, saya akan mengajari Anda. Saat dia berbicara, Ki pedang 5 elemen abadi di jarinya berkedip-kedip tak beraturan, bergerak seperti naga dan ular. Terus-menerus menggambar garis di tubuh Museng. Jeritan Museng langsung bergema di langit dan bumi, membuat semua orang merinding. Tidak ada yang tahu siksaan macam apa yang telah dialami hingga menjerit begitu menyedihkan. Para tamu di sekitarnya terdiam, gemetar ketakutan. Ye Qinghan yang bersiap untuk bergegas menyelamatkan Yang Ke dengan segala cara juga tercengang. Meskipun dia tahu Yang Ke luar biasa, dia tidak pernah menyangka dia akan seganas ini. Bahkan formasi pengikat yang diam-diam dibuat oleh penguasa kota pun tidak berdaya melawannya. Namun ketika dia memikirkan kekuatan spesial Yang Ke, Ye Qinghan merasa lega. Dengan kemampuan spesialnya, Yang Ke bisa melarikan diri bahkan jika dia kalah tanding. Kecuali jika seorang ahli alam kaisar yang kuat turun tangan dan langsung menekannya dengan kekuatan luar biasa. Mencegahnya menggunakan kekuatan spesialnya. Sesaat kemudian, Museng membentur dinding dengan keras, memuntahkan seteguk darah bercampur dengan organ dalam yang hancur. Dia terbaring tak bergerak, nafasnya hilang. Dia sudah mati. Tepat saat itu, Yang Ke menjentikkan jarinya. Dengan suara retakan, Museng meledak. Mayatnya berubah menjadi kabut darah. Namun secara ajaib, kabut itu tidak menyebar, tetapi tercetak di dinding oleh sesuatu kekuatan menodainya. Dengan warna merah tua, seolah-olah seseorang telah menyiramkan baskom cat merah terang di atasnya. Bau darah memenuhi udara, membuat semua orang mual. Desahan kaget terdengar dan suara menelan memenuhi udara. Semua orang menatap Yang Ke dengan mata terbelalak tak percaya. Peristiwa yang tiba-tiba berubah begitu cepat dan mengejutkan sehingga banyak yang tercengang. Sebelum mereka sempat mencerna apa yang telah terjadi, Museng yang telah menyerbu Yang Ke dengan mengancam untuk membunuhnya sudah tewas. Kekuatan luar biasa macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Ayo, siapa lagi? Teriak Yang Ke dengan penuh semangat, menunjuk ke dinding merah darah. Bagi yang tidak bisa membaca, ayo lihat bagaimana karakter kematian ditulis. Yang Ke tersenyum dingin. Jangan bilang saya tidak mengajari kalian. Tidak akan menyenangkan mati dengan mata terbuka. Mengikuti arah jarinya, semua orang melihat lagi dan kaki mereka terasa mati rasa. Di dinding merah darah itu memang benar ada karakter kematian yang besar. Darah masih menetes dari karakter tersebut, mengeluarkan suara gemericik. Setiap suara seperti melodi yang menyayat hati, membuat merinding. Di antara karakter kematian dan untuk membuat karakter seperti itu, potongan-potongan daging dan isi perut yang tak terhitung jumlahnya menempel di dinding. Mengingat tindakan Yang Ke sebelumnya, semua orang ngeri mengetahui bahwasanya dia telah menggunakan jarinya sebagai pena dan tubuh Museng sebagai tinta untuk menulis kata itu di dinding. Dan ini adalah provokasi terbuka, demonstrasi yang terang-terangan. Namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan wajah Lo Jin sangat jelek. Dia berharap dapat menggunakan orang lain untuk membunuh, untuk mengintimidasi para tamu yang hadir hari ini, dan untuk menyelamatkan muka. Tetapi malah dia telah menebak kakinya sendiri. Wajahnya berkedut kesakitan. Seseorang baru saja menyebut saya hina dan tidak tahu malu, menyebarkan rumor. Yang Ke tiba-tiba bergerak cepat, muncul di samping Yuan Mo dari sekte pedang pencuri jiwa. Seperti teman lama yang sudah lama tidak dia temui, dia merangkul bahu Yuan Mo dan bertanya sambil tersenyum. Yuan Mo bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Dia masih terhanyut dalam kenyataan bahwa Museng telah terbunuh dan tidak dapat melepaskan diri darinya ketika Yang Ke sudah berada di sampingnya. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat untuk melarikan diri. Namun yang lain terkejut melihat sosok mengancam itu mendekati mereka dan segera berpencar. Menatap Yang Ke dengan ketakutan, khawatir dia akan melukai mereka. Menilai dari tindakan Yang Ke sebelumnya, jika dia benar-benar berniat membunuh mereka, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Mereka semua dipenuhi penyesalan, menyesal telah memilih pihak terlalu cepat dan tanpa perlu mengundang masalah.
Yuanmu gemetar seluruh tubuhnya. Betisnya bergetar tak terkendali. Wajahnya pucat dan dia tergagap. Tuan Muda Yang, saya berbicara tanpa berpikir, menyinggung Anda. Tolong bermurah hati dan jangan salahkan saya. Berbicara tanpa berpikir. Yang Ke mengangkat alisnya. Kalau begitu, saya akan memberi Anda waktu untuk berpikir dengan cermat. Katakan pada saya, siapa yang benar-benar hina dan tidak tahu malu, menyebarkan rumor dan menyesatkan publik. Yuanmu gemetar, mendudukkan kepalanya, tidak berani mendongak dan tergagap. Itu semua saya. Saya hina dan tidak tahu malu, menyebarkan rumor dan menyesatkan publik. Yang Ke mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya Anda masih belum tahu cara menulis kata kematian. Mau saya ajari lagi? Yuanmu hampir menangis. Dia berlutut di tanah berteriak. Tuan kota yang hina dan tak tahu malu itu menyebarkan rumor dan menipu kita. Tuan Muda Yang, selamatkan nyawa saya. Tuan Muda Yang, tolong selamatkan nyawa saya. Meskipun dia tahu bahwa berbicara kasar di depan umum akan menyinggung Lo Jin, tidak peduli dengan hal lain ketika menghadapi situasi hidup dan mati. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.